Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Yasna Azhara. Saya di sini akan membacakan biografi dan peran tokoh dalam proklamasi Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dengan nama lengkap Muhammad Attar. Adapun ayah dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Jamil, seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Payakumbuh, Sumatera Barat. Sementara itu, ibunya adalah Siti Salehah yang merupakan keturunan pedagang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada 18 November 1945, Muhammad Hatta menikah dengan Rahmi Hatta dan 3 hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Muita Faridah Hatta, Gemala Robiah Hatta, dan Halidah Nuriyah Hatta. Muhammad Hatta adalah tokoh yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan merupakan wakil presiden pertama di Indonesia. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Proklamator bersama Soekarno. Selain itu, ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dalam perjuangan demi kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta harus selalu berurusan dengan hukum Belanda hingga ia sempat dipenjara. Pada tahun 1926, ia menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Sebagai akibatnya, ia terlambat menyelesaikan studi. Di bawah kepemimpinannya, PI mendapatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan Indonesia dengan memberikan banyak komentar dan banyak ulasan di media massa di Indonesia. Setahun kemudian, ia seharusnya sudah berhenti dari jabatan ketua. Namun, ia dipilih kembali hingga tahun 1930. Pada Desember 1926, Semaun dari PKI datang kepada Hatta untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada PI. Selain itu, dia dan Semaun membuat suatu perjanjian bernama Konvensi Semaun-Hatta. Inilah yang dijadikan alasan perintah Belanda ingin menangkap Hatta. Waktu itu, Hatta belum menyetujui dalam komunis. Stalin membatalkan keinginan Semaun, sehingga hubungan Hatta dengan komunisme mulai memburuk. Sikap Hatta ini ditentang oleh anggota PI yang sudah dikuasai komunis. Pada Desember 1931, para pengikut Hatta segera membuat gerakan tandingan yang disebut Gerakan Merdeka, yang kemudian bernama Pendidikan Nasional Indonesia, yang kelak disebut PNI baru. Ini mendorong Hatta dan Schajir yang pada saat itu sedang bersekolah di Belanda untuk mengambil langkah konkret untuk mempersiapkan kepemimpinan di sana. Hatta sendiri merasa perlu untuk menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Oleh karenanya, Schajir terpaksa pulang dan untuk memimpin PNI. Kalau Hatta kembali pada 1932, diharapkan Schajir dapat melanjutkan studinya. Kembalinya ia dari Belanda, ia ditawarkan masuk kalangan sosialis merdeka untuk menjadi anggota parlemen Belanda dan menjadi perdebatan hangat di Indonesia pada saat itu. Pihak OSP mengirimnya telegram pada 16 Desember 1932 yang berisi kesediaannya menerima pencalonan anggota parlemen. Ini dikarenakan ia mendapat bahwa ia tidak setuju orang Indonesia menjadi anggota dalam parlemen Belanda. Sebenarnya, dia menolak masuk dengan alasan ia perlu berada dan perjuangan Indonesia. Namun, pemberitaan di Indonesia mengatakan bahwa Hatta menerima kedudukan tersebut sehingga Soekarno menuduhnya tidak konsisten dalam menjalankan sistem non-kooperatif. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, dan 1979, dan terakhir pada 30 Maret 1980. Muhammad Hatta meninggal pada tahun 1980 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkan sebagai salah seorang pahlawan proklamator kemerdekaan pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui Kapres nomor 081 TK 1986. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Di Belanda, namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder, Haarlem.